Baik Kak, bisa kita mulai Kak sekarang Kak. Sambil menunggu teman yang lain Kak. Nggih. Baik Kak, kita mulai saja Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua kakak-kakak yang hebat dan luar biasa sekali. Bagaimana Kak kabarnya Kak setelah kita melalui proses kemarin luringnya tatap mukanya Kak? Alhamdulillah Gimana perasaan baik. kakak-kakak? Senang. Nah, tetap sehat, tetap semangat Kak nggih. Hari ini senang ya. Yang awalnya belum akrab sekarang tambah akrab malah. Alhamdulillah ya gitu Kak. Kita setelah tatap muka langsung, bertemu langsung dengan teman-teman, jadi kita lebih akrab, lebih erat lagi Kak nggih. Oke Kak, sebelum kita mulai ke materi, seperti biasa Kak, saya mohon bantuannya untuk berkenan memimpin doa dalam kegiatan hari ini yang dilaksanakan di malam hari Kak. Silakan kakak-kakak yang berkenan untuk membantu memimpin doanya Kak. Silakan Kak Agus, monggo silakan Kak. Pak Ferry Pok, saya ini. Ya, untuk teman-teman semuanya yang saya hormati, sebelum memulai pembelajaran kata maya pada malam ini, kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Semoga dalam pertemuan belajar ke depan kita selalu diberi kelancaran. Berdoa, mulai. Selesai. Kembali ke Pak Agung. Silakan Pak. Baik, terima kasih Kak Agus sudah membantu memimpin doanya. Oke Kak, langsung saja mohon izin share screen Kak ya. Sudah muncul lihat di layar kakak-kakak ini PPT-nya. Oke. Oke Kak, pertemuan kita di hari ini kita melanjutkan di modul 2 yaitu di modul 2.6 ini Kak tentang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Seperti biasa kesepakatan kita bersama Kak. Yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, yang kelima memaksimalkan fitur chat, yang keenam klik raise hand sebelum bertanya atau kakak-kakak ingin berpendapat, dan yang terakhir semoga ini tidak terjadi pada kegiatan belajar kita malam ini Kak. Ini Kak, saya bacakan Kak, tujuan dari sesi kali ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Untuk agenda kita, yang pertama itu nanti refleksi atau mereview hasil belajar mandiri.
yang kedua diskusi kelompok, yang ketiga presentasi kelompok, dan yang terakhir refleksi dan pesan kunci. Nah, di sini nanti agenda pertama kakak-kakak merefleksi atau mereview hasil belajar mandiri kakak-kakak di LMS kakak masing-masing. Gimana Kak? Slide-nya apakah berubah atau macet Kak? Macet Kak. Coba diubah Kak, coba Kak. Masih belum berubah Kak? Nggih? Ini slide-nya di agenda ya. Ya, di agenda Kak. Yang lain gimana? Oke, masuk. Sudah, Kak. Yang lain aman nggih? Nah, mungkin yang tidak berubah mungkin gangguan sinyalnya Kak. Baik Kak, kita lanjutkan. Nah, ini Kak yang pertama, agenda kita yang pertama refleksi atau review hasil belajar mandiri. Di sini ada 2 gambar Kak. Gambar A dan gambar B. Yang gambar A itu yang pertama itu yang ada code-nya itu tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Yang gambar B yang 2 orang itu asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Kira-kira Kak, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Monggo silahkan kakak-kakak yang mau berpendapat langsung dipersilahkan atau bisa menuliskan di kolom chatnya Kak. Kira-kira gambar mana Kak dari gambar A dan gambar B? Ini tadi yang menunjukkan asesmen otentik Kak. Ada yang mau berpendapat langsung? Dipersilahkan, tidak apa-apa Kak. Kak Ferry, monggo Kak, silahkan Kak. Oke, saya akan mencoba menjawab. Bagaimana tadi gimana Kak? Pertanyaannya? Gambar manakah yang menunjukkan ini Kak, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik di dalam pembelajaran PJOK dari gambar 2 ini Kak? Otentik dalam pembelajaran PJOK sesuai dengan penggunaan gerak sungguhnya dan mengapa. Kalau menurut saya itu di gambar yang B Kak. Dengan alasan karena yang B, ya, Kak? karena adanya keterkaitan dengan konteks nyata. Gunakan keterampilan dalam konteks aktual dan aktivitasnya berbasis tim, Kak. Jadi menurut Kak Ferry ini asesmen otentik itu bagaimana Kak? Apa pengertian dari asesmen otentik ini? Asesmen otentik itu keterkaitan, Kak. Gimana Kak Ferry? Asesmen tes keterampilan gerak dengan menggunakan sepak bola. Kalau dalam sepak bola itu namanya asesmen autentik. Tes keterampilan dalam gerak. Tes keterampilan dalam gerak. Oke. Ada yang lain yang ingin berpendapat? Selain Kak Ferry? Monggo silakan Kak Agus. Asesmen autentik kalau menurut saya yaitu belajar yang merujuk pada situasi atau konteks di dunia nyata yang memerlukan berbagai macam pendekatan untuk memecahkan masalah yang memberikan kemungkinan bahwa suatu masalah bisa mempunyai lebih dari satu macam pemecahan. Berarti intinya itu ya benar tidak individu ya, intinya ada teman di situ, maksudnya langsung berkaitan lah intinya. Ya mungkin hampir sama dengan Kak Ferry Kak, mungkin. Terima kasih. Jadi berkelompok gitu maksud Kak Agus ya?
Gimana Kak Ya, Agus? mengacu pada situasi atau konteks dunia nyata. Oke. Baik, itu pendapat Kak Agus dan Kak Ferry. Monggo silahkan lagi ada yang mau berpendapat lagi. Ya, apa di sini tidak ada benar, tidak ada salah. Kita belajar bersama Kak. Monggo Kak. Kak Anwar mungkin. Halo Kak Anwar. Iya Pak, Gimana menurut Kak Anwar ini asesmen otentik menurut itu? ini bukan menurut saya Pak, tapi menurut Google itu proses evaluasi yang mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam situasi dunia nyata. Oh, oke, terima kasih Kak Ferry. Ada lagi yang lain dari kakak-kakak yang lain? Oke Kak, jadi di sini asesmen otentik itu penilaian yang dilakukan dengan kondisi atau situasi yang nyata. Nyata nggih Kak nggih. Jadi kalau di dalam permainan sepak bola ini Kak, kalau dilihat dari gambar ini Kak, nggih. Nah, itu ada tes keterampilan dribbling. Nah, yang kedua itu tes atau asesmen penilaian langsung dalam nyata, permainan nyata dalam sepak bola. Jadi anak yang dinilai pandai keterampilan dalam mendribling bola atau menyoteng bola, menyundul bola, itu belum tentu pasti nanti keterampilannya itu belum tentu pasti bisa digunakan dalam konteks permainan yang sesungguhnya atau dalam permainan sepak bola. Jadi penilaian otentik atau penilaian nyata itu secara real langsung nyata dalam konteks permainan. Seperti kalau di bola voli ya Kak, itu anak itu pandai kalau passing bawah, pandai sekali passing bawah, passing atas. Tapi saat dalam permainan, keterampilan itu tidak bisa digunakan oleh anak dalam permainan bola voli. Walaupun anak itu jago passing bawah, mungkin dalam penempatan dia kurang pas, mungkin dengan langkah kakinya, kuda-kudanya, seperti itu Kak nggih. Jadi asesmen otentik itu sendiri penilaian yang dilakukan secara real atau nyata gitu ya Kak nggih. Bisa dipahami Kak sampai sini Kak? Atau mungkin kakak-kakak ada yang berpendapat lain? Itu semua di modul di LMS itu ada semua Kak. Oke, paham nggak Kak? Sampai sini Kak? Oke, kita lanjutkan Kak. Nah, ini Kak, asesmen tadi itu yang mencerminkan atau menggambarkan asesmen otentik itu ada di gambar yang B. Nah, ini Kak, kira-kira bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut Kak? Gimana Kak, kira-kira pelibatan peserta didiknya Kak? Kak Ferry, Kak Agus, monggo silakan. Di dalam proses tersebut. Berarti intinya langsung, maksudnya dia langsung melakukan aktivitas. Berarti tidak seperti kalau gambar satu itu kan individu ya. Berarti kalau di asesmen otentik itu berarti intinya anak didik itu langsung menerapkan atau langsung mempraktekkan langsung aktivitasnya. Ini gambar ini kan sepak bola berarti ya. Betul Kak Agus, jadi langsung dalam permainannya. Gitu Kak nggih? Jadi semua terlibat ya. Nah, lagi Kak, ini ada lagi Kak. Bagaimana
Kira-kira ini kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar tadi terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan murid. Bagaimana Kak dalam merancang asesmen otentik ini Kak? Kak Ferry mungkin mau berpendapat? Bentar, Kak. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Dalam asesmen tersebut, pelibatan peserta didik Sebenarnya belum berpartisipasi dalam aktivitas fisik, Kak, seperti menendang, menggiring bola, melakukan mengoper bola kepada dari teman ke teman yang lain. Jadi pelibatan peserta didik dalam proses asesmen yaitu merancang pengambilan asesmen ke dalam kegiatan fisik yaitu menendang, menggiring bola, dan mengoper bola. Seperti itu, Kak. Mungkin kira-kira bagaimana Kak Ferry ini dalam merancang asesmen otentiknya Kak? Terkait dengan tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan murid, gitu Kak. Merancang asesmen otentiknya yaitu dengan mana ya? Ada Mungkin 10 Kak itu Kak. Yang di LMS kakak-kakak itu tuh ada semua Kak. nah, Oke, kita lanjut Kak. Ini Kak. Nah, slide-nya berubah belum Kak? Oke, berubah Kak. Nah, jadi ini Kak, yang pertama itu eh, identifikasi tujuan pembelajaran. Ini Kak, tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang diukur. Jadi kita ini kembali lagi menggunakan model backward design itu Kak. Nah, terus yang kedua ini Kak, tetapkan kriteria ketercapaian atau KKTP. Tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi atau tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentiknya. Di sini, pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajarannya. Nah, yang keempat ini Kak, buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Yang kelima, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Digabungkan GKG, pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik saja, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Nah, ini yang keenam, berikan kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Yang ketujuh, lakukan uji coba. Terus yang kedelapan, dapatkan umpan balik. Nah, setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapat umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Ini kan.
Yang kesembilan, revisi atau peningkatan berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik. Lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Yang terakhir, merefleksi. Refleksikan proses asesmen dan evaluasi. Pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Ini Kak, ini ada pertanyaan pemantik Kak. Pertanyaan pemantiknya. Nih, kira-kira nih Kak, jika dalam kelas kakak-kakak itu terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, ada juga peserta didik yang disabilitas, dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa kira-kira Kak asesmen otentik dan rubrik yang kakak-kakak buat? Gimana Kak? Apakah sama ataukah kita bedakan atau bagaimana Kak? Monggo kakak-kakak silakan yang mau berpendapat. Gimana Kak Andi? Jika terjadi di kelas Kak Andi ini bagaimana Kak Andi kira-kira? Iya Kak, Asesmen ya, rubrik silakan Kak Andi. penilaian sama pencapaiannya dibuat berbeda Kak. Beda Kak Nggih. Jadi asesmen untuk siswa yang disabilitas atau siswa yang sudah tingkatnya atlet. Jadi asesmennya dibedakan Kak Nggih. Iya Kak. Oke, terima kasih Kak Andi. Ada yang lain, monggo. Monggo yang lain. Kak Hari, Kak Anwar mungkin. Gimana Kak? Kira-kira bagaimana ini Kak? Jika di kelas kakak ini ada berbagai macam. Kak Eka mungkin Kak? Izin pendapat Kak Agung sambil mendengar kok. Pertanyaan Siap, ini kelihatannya siap Kak Eka. dulu pernah tak tanyakan sama Kak Ferry itu dulu pada waktu tatap maya dulu ya. Ya tetap ada perbedaan Kak Agung untuk standarisasinya yang beda. Jadi perlakuan kita tetap beda pada anak-anak yang notabene sebagai atlet dan disabilitas itu tetap beda. Cuma saya yang penasaran itu komponennya untuk penilaiannya itu yang penyusunannya seperti itu. Mungkin nanti arahnya juga akan ke situ ya Kak Agung. Mungkin itu kalau pertanyaan itu jelas berbeda. Betul Kak Eka. Jadi untuk membuat rubriknya gitu Kak Eka. Nggih. Iya Kak Agung, untuk rubriknya itu yang Oke. nanti ada Kalau soal poin-poinnya rubrik yang mungkin bisa kita sikapi sesuai dengan kondisi dan di lingkungan kita masing-masing Kak. Jadi itu kebebasan kita Kak. Jadi seandainya ada siswa yang normal umum dengan disabilitas, kita kan mungkin bisa kita bedakan indikatornya gitu Kak. Mungkin dari Kak Hari mau berpendapat Kak, kita berbagi praktek baik Kak ini Kak. Kita saling sharing Kak di sini Kak. Iya Kak. Gimana menurut Kak Hari ini? Kalau menurut pendapat saya, untuk peserta didik yang heterogen, ada yang atlet itu
kita malah mudah, Kak. Contohnya kalau kita mempunyai atlet bola voli, itu bisa kita buat contoh untuk teman-teman yang lain, ya, malah bisa memberi contoh kepada teman-teman yang lain, seperti itu, Kak. Ya Kak Ari. Tapi untuk pembuatan asesmen otentiknya Kak, membuat rubriknya Kak. Ya, untuk asesmen otentiknya otomatis kalau dia atlet, otomatis kan di rata-rata teman yang lain. Nah, berarti untuk asesmennya ya kemungkinan lebih baik dari teman-teman yang lain gitu. Untuk materi yang dikuasainya. Tapi untuk materi yang lain, ya kemungkinan kalau tidak bisa menguasai ya bisa sama dengan teman-teman yang lain. Intinya kita bedakan gitu kan ya. Ya. Oke, terima kasih Kak Ari. Agus mungkin mau menambahi? Ya, terima kasih. Sebelumnya ini kurang lebih hampir sama ya dengan Kak Eko, Kak Ari dalam konteks asesmen kita menghadapi kita notabene seorang guru menghadapi murid yang berbagai karakter, ada yang heterogen, ada yang atlet, ada yang disabilitas. Mungkin asesmen di langsung nyata ini, mungkin kalau saya sih biarkan sama semua itu melakukan, cuman pengarahannya itu ya kembali ya berbeda-beda lagi itu. Dari yang heterogen juga berbeda, yang atlet pengarahannya juga berbeda, yang disabilitas atau yang berbeda tungkai, ukuran tungkai ya, disabilitas lah intinya. Ya pokoknya kita bebaskan kalau yang memang ada disabilitas dengan pengawasan tertentu juga, dan nanti di rubrik penilaiannya juga kita juga harus membedakan karena perbedaan anak didik kita kan tidak semua yang kita harapkan ini semua kita mendapatkan murid yang normal-normal saja, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu akan terjadi di semua jenjang, entah itu PAUD, entah itu TK, entah itu SD, SMP, dan jenjang ke paling tinggi. Ya intinya sama lah Kak, sama dengan Kak Ari dan Kak Agus. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Agus. Jadi di sini intinya kita itu dalam membuat asesmen otentik dan rubriknya dari berbagai peserta didik ini, dari latar belakang heterogen, atlet dan umum, disabilitas, itu kita bisa membuat rubrik yang berbeda Kang ya. Jadi tidak bisa kita samakan atlet dengan yang disabilitas seperti itu Kang ya. Oke, di sini nanti kakak-kakak disuruh berdiskusi dalam kelompok dalam nanti pembuatan asesmen otentik dan rubriknya Kak. Jadi nanti kakak-kakak itu dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti di sini tugas kakak-kakak nanti berdiskusi. Jadi kita saling bertukar ilmu Kak, bertukar pengalaman. Jadi nanti kita bisa bisa kita sharingkan sama teman-teman. Ini Kak, kita lanjutkan slide berikutnya ini Kak. Nah, ini salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut pada LMS. Jadi ini di LMS kakak itu sebetulnya sudah ada semua Kak di dalam elaborasi isi itu Kak, di modul 2.6 yang B itu Kak. Nah, di sini kakak-kakak nanti diskusi dalam kelompok. Bagaimana pendapat kakak-kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio? Di sini tugasnya nanti kakak-kakak membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Materinya sepak bola Kak. Nah, ini petunjuknya Kak. Yang pertama nanti
kakak-kakak harus menentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubriknya. Jenjang pendidikannya dibebaskan, ya. Boleh nanti kakak dari SD, SMP atau SMA boleh. Nah, di sini ada 3 kelompok, Kak. Kelompok A, B, dan C. Untuk kelompok A, nanti kakak-kakak membuat rubrik penilaian diri siswa itu, Kak. Yang kedua, atau yang kelompok B itu membuat rubrik penilaian oleh teman, rekan sejawat. Yang kelompok C membuat rubrik observasi guru. Di sini nanti kakak-kakak diberi waktu 30 menit untuk berdiskusi dan membuat rubriknya. Nanti medianya dibebaskan, Kak, bisa dalam bentuk Word atau PPT atau Canva atau yang lainnya, Kak, untuk nanti dipresentasikan di dalam room utama, Kak. Di sini nanti kakak-kakak seperti biasa di waktu presentasi nanti kakak-kakak ada yang berbagi tugas, ada yang moderator, ada yang penyampaian materi, ada yang penanggap atau penanya. Oke, Kak, saya bagi kelompoknya dulu, Kak, nggih. Untuk tugas kelompoknya sudah bisa dimengerti nggih, Kak, nggih? Atau ada pertanyaan, Kak, sebelum masuk ke ruang diskusi masing-masing? Oke, siap. Langsung saya bagi nanti yang tetap di room utama ini nanti kelompok 1, yang di room lain nanti kelompok 2 dan 3. Silakan kakak-kakak yang ada notifikasinya di layarnya masing-masing, silakan bergabung di kelompoknya.
Yang tidak ada notifikasi berarti kakak tetap di room utama ini Kak nggih, kelompok 1. Oke Kak, silahkan bisa dimulai diskusinya. Ini kelompoknya sudah bergabung semua nih Kak. Oke, silahkan Kak Agus dimulai. Saya tarik dulu. Saya segini. Siap kakak. Berdiskusi. Gimana Kak Fajar, sudah nyala lampunya? Sudah, Kak. Alhamdulillah aman Kak nggih. Monggo Oke. dilanjutkan untuk berdiskusi dengan teman-teman. Buatlah rubrik penilaian diri siswa. Anwar, where are you? Pripun, Pak? Roni, Betul ya, Pak? Roni. Kuwi kon apa ya, Pak? Aku Google rek gak jelas. Iki maksudnya iki kon milih nggowo apa sinekane observasi apa teman sejawat apa mesti sini mau kuwi ngono. Iki mesti wis entuk bocoran mesti iki. Tapi ki bola voli kudu diganti sepak bola. Di, Pak? Ra muncul, Pak. Muncul nggak? Enggak, hilang. Oh hilang. Oh. Sabar. Iki nek ning Google iki rubrike nganu ya. Rubek. Rubrike piye to iki? Iki Kak Semangat iki gini toh, Ki. iki Kak Fasil loro dhewe ya, Kak Fasil. Di Pak Doi Jal. Oh, sik toh. Kita ora? Kita Durung lagian. kita enggak? Durung. Apa Masa sinyalku enggak? jatah ya? Mbak Fajar biyo lagi buka Enggak folder iso, iki. Pakai folder tok kuwi. Iso aku? Pakai folder tok. Lagi ning folder. Hentikan berbagi kleru. Jendela. Udah dibuka sih. Wis tak buka. Lho, di Kirim jendela. kirim Kuncinya ae. keli sirah ya, Pak. Ketone kok Kirim malah nih. ngelu ngono dulu. Iki wis tak buka ya. Kirim ning grup ae, Pak. Grup sing nama Fasil. Engko tak bukake kok kene jare sapa ora. Gonku iki iso buka ya. Padahal aku buka jendela lho. Nah, kene gak enak jendela ne gonku. Kirim karo Yo, kirim Mas. Mbak Fajar apa kirim grup. Kirim ke gone ora Mas buka Anwar ae. kuwi lho. Iso apa ora Jal? Tak Oke, kirim. file rusak.
rusak itu to. Sing nganu sebelah ae. Sik sabar. Oke. Sik. Tapi ndak rubrike ndak aku nonton ning Google koyo mahir, orang mahir ngono ya. Cakap kuwi apa kuwi ya, Iya. Pak? Iya. Sing ono 5 wi. Levelnya ono 5 itu. Oh. Tanpa sena tanpa. Guys, Saya lah kita buka aja, Pak. Aku ndak wan ki yo ngerti-ngerti ki yo. Ngono iki. Siapa? itu sing iki ra kita. Oh, kalah. Yo, Bener. Tapi iku Di LMS ada contohnya Kak Agus Anwar. siap. nggih, Pak. Di LMS itu ada contohnya ya. Jadi yang di Gimana? modul 2.6D itu Kak. Bagus. Wih. Saya tahu Ketok 2.6D gak, gitu. Kita buha, gas, buha. Bener iki. Iki diganti. Ganti sepak bola. Sing ndi? Materine ndi to? Ki tujuan belajaran ki. Murah. Itu kan semai servis Thomas. Diganti sepak bola. Gerakannya berarti diganti sepak bola. Teknik dasarnya gitu. Jenenge kok Pradita, kok jebuk Pradita wae kok. Menendang. Iki kelompok akeh men wong 7 men to ki. Mengoper. Menyundul. Ya. Anwar wis mlebu loro, War. Iki nang peserta rek 7 men. Ya Mas Anwar double loh. Oh enggak, Masa, dia Mbak? presentasi enggak. Kita terbang SPD. Ya. Gas. Terbang bingas. Buha wis setor gas ya. Iki berarti jempol sepak ya. bola. Orang jawab gini atau gini. Mbok yo diketokno raimu to ha, buha. Benar setor gas raimu koyo gas ora kowe. Menendang, mengoper dan menyundul, Pak. Wis ngono ya. Ya. Bener rada digedekno ngono gini to, Mas. Genro. Sing nonton nganti jelimet kayak gini. Iki geden. Aduh. Menendang, mengoper. Nah, aku gede-gede lah gak ketok ya betul aku. Iya wis cilik. Menyundul cetak. Nah, sak meneh wae. Kimu itu odi, Pak.
urip gercepen iki iso digawe nganu ya Pak. Kalau di sisi apa di lebok kiri nganu deh Pak. Apa senengane tugas PPT. 2D 2D ngisore engko. Aku soalnya mau buka-buka ya kon gawe ngene iki. Iya. Iku apa dudete iki mau ya? Kok langsung tak jegur lo. Gimana Mas? Ini ya? Heeh, karo sing refleksi, Mbak. Aku mau buka-buka. Dudete 5 November sampai 13 Desember no. Tanggali Pak Rabu, tanggal Atas waktu Rabu. ya. 6 Ya. November jam 11 gue pergi. Iki nak tak dunke sih gak apa. Tak dunke dadi ngene lho. Nah, kowe dadi bisa. Sing awake dhewe kelompok A ya, kelompok 1 ya. Iki rubriknya mrene tok, Pak. Kelompok A membuat rubrik penilaian diri atau siswa. Diri. Lah iya, rubrik iki. Yo kuwi lho, Rek. Iki nak aku ning Google mau Pak. Wi kan 5 to. 5 iki apa ya? Awal terus apa? Kurang berkembang mahir, layak, cakap ngono ya. Tapi kan yo ada skor gitu. 4, iya. Berkembang layak ya. Ada levelnya. Ini. Heeh, nak sing tak ngerteni tapi iki termasuk level sih. Ayo awal berkembang, layak, cakap. Iya. Levelnya 1, 2, 3, 4. Iya. Lagi diganti. Kurang, cukup, baik sekali. Teknik dasar sangat tepat dan konsisten. Teknik tepat sedikit tidak konsisten. Teknik kadang tepat perlu perbaikan. Teknik tidak tepat perlu banyak perbaikan. Ini diwalik ya. Iki saka baik sih ya. Iya, juga popo. Tapi aslinya kok kurang sih Pak. Kurang, cukup, baik, langsung baik sekali. Walik toh. Aslinya. Tadi diwalik. Balik caranya piye? Rumah sakit iki yo ngene tok kok. Walik gampang, kowe mbok tambahi nganu sik, insert, tambahi ngisore sak kolom, iku mbok copy, lha sing kuwi dihapus enten kolome. Tak kok ngene. Itu kok mbok klik kanan, kok kan enek anu to. Ki mbok blok awet saka teknik dasar tekan sing barisan dhuwur dhewe to malah ke kanan. Wis Pak, wis. Insertmu ke bawah lho ya. Wih, teknik. Oh. Iki gue langsung Pak. Ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Pinter kowe bolak-balik. Tapi ki kan ini piye Pak? Nek koyo skor-skore gak enak skor. Koyo humor ini tak wae. Maksudnya ngitunge lho. Ora enak iki nagane verbal skor mahir awal berkembang skornya piro ya? Apa sing tulisan ki skor 1 di sisi awal apa senengane awal berkembang ngono. Nek skornya kan dari level ini. Nah, delok nang nang MLS sih, LMS ini nganu keterangan interval skor mahir, cakap, layak, berkembang, awal berkembang. Lagi diganti wae. Kurangnya diganti apa piye? Manut.
Iki diganti apa? Sing pertama apa, Pak? Kita nang kene Nomor satu. 1, loro, 3, 4, 5. Kita kan 5 nang kene yo. Tanang Yo di LMS. papat wae. 4 kok 5. Nak nek huruf papat yo mesti nambi keterangan meneh. Oh, padha wae. Mending iki wae tapi sing dhuwure ganti wae, Pak. Sing terakhir kok Mahir. Sing iki berarti sing skor 3 kuwi apa, Pak? Sing sakjroning Mahir, Pak. Cakap. Sadurunge Mahir cakap. Tak gantene ngono wae. Membuat rubrik penilaian diri siswa, penilaian diri siswa, penilaian oleh teman, guru, penilaian diri siswa, ini menilai siswa, penilaian oleh teman. Berarti rubrik penilaian diri siswa sing gawe penilaian siswa dhewe ya. Iya, kuwi kaya apa kaya form ya, Pak. Kaya wong nyebar angket ngono lho, Pak. Ngono berapa? Aku gak paham. Iki level loro apa, Pak? Level loro kayak apa iki? Loro, iya Bu. Teknik tidak tepat perlu banyak perbaikan. Oh, enggak, sing levelnya dulu, Pak. Sing pertama mau apa terus? Pertama ki awal berkembang. Sing kedua Terusan berkembang. lah wis. Terus layak, Cakap langsung layak, cakap, mahir, 5. yo gawe papat ae lho, Pak. Berkembang, awal berkembang. Berarti awal berkembang, langsung cakap, mahir gitu ya. Nah, betul. Cakep. Ini berarti apa? Kriteria kecapeannya siswa melakukan enggak. Kriteriane iki. Teknik dasar siswa dapat aktivitas atau tugas latihan teknik. Siswa melakukan latihan teknik dasar sepak bola, menendang, mengoper, menyundul, cara berkelompok. Siswa bagi menjadi tim bermain sepak bola selama 20 menit. Terus, Dono. Terus sebagai tim siswa melakukan diskusi kelompok performa tim memberikan umpan balik. Don. Wis nek, Pak. Langsung rubik. Ya. Wis ngene sik wae. Lah kanu medun pol ngisore kolom. Rubik. Ngisore rubrik kuwi ada interval skor wae gak? Mahir, cakap, mahir, layak, berkembang, awal berkembang. Interval skor. Anu, apa jenengane? Kayak keterangan. Iya. Kaya sing nang LMS kuwi kan nek di-download kan enek anu to. Enek interval skor itu. Keterangan ini. Keterangan interval skor, mahir sama dengan titik-titik. Interval skor, enter. Skore apa? Skor langsung. Ini. Interval skor. 1. Secara. Iya, Pak. Terus? Di, ora ketok nggonku. Ya Allah. Wis tak ketik, Pak. Nggonmu ketok jar. Nah, 1 mahir. Ngeten. Mahir garis titik 2 isi pirosan. Bar mahir. Berapa? Burine mahir apa mau cakap? Enter.
Ki KI titik 2 KI poin piro? Papat. Wah. Lah ya interval skore wi aku sing mudeng aja disisik engko sik engko bari dibayangno. Enter. Oh, terus Oh, cakap. cakap. Apa dhewe ngopo sadurunge mahir? Awal berkembang layak sama cakap. Layak wi, ora enak cakape kok. Di dhuwur ono ya, Pak? Di Cak. Nah, awal Oh, iya. berkembang cakap. Cakap. Oh, berarti layaknya Layaknya sing gak ono. berkembang. Terus awal berkembang. Nah, Itu tuh Mas. Apa jenenge? Awal berkembang kuwi malah levelnya cuma 1. Oh, gawe buare. lah ya Mas Teh, interval skor itu kita itu skor 1 sampai 9, 1 sampai 10 apa skor piye iki? Scorpio. Weh, Roni, hahuha. Buka to kameramu. Nah, aku yo podo sing jenengan kerjake mu awal, Pak. Berarti skornya 1 2 3 4. Iya, 1 2 3 4 nih kalau levelnya modelnya. Oh, kolome yo koyo ngono kuwi. Iya, 4 saja. Ya, TC. Mahir berarti Sampai 4 apa sampai 5? nang LMS 5. Kalau di LMS 5. Tak nonton form Rubik iki koyo opo to? Mbak Fajar oke untuk bocoran, Mbak? Kirimi Mas nganu. Mas Nasuha malah ngirimi ning nggonku. Lah nanti wong buha. Coba. Iki Pak Kamto wis rampung ngopi rek. Kirim kelompok telu langsung iki. Iya. Jian no. Langsung. Iya. Ngirim Pak apa? Kamto lho wis ngirimi ning grup. Tak buka aja. Sudah buka ya. Wong rek mur ngono tok ya, Pak. Cuma rubrik observasi guru ngono tok iki. Cuma simple. Wongnya cuma iki lho, Pak. Tak bukake. Wis ora apa-apa lah beda-beda ya ora masalah wong intine ya padha. Ya. Ini gone Mas Nasuha ngene iki. Rek Mas Nasuha to, pokoke gara ponge. Aku dikirimi iki ya. Ki aku ya dikirimi lho. Sapa, Pak? Buha. Nih, pokoknya diam-diam mengamati dari kon ngirim nih Dia menghanyutkan. jajal kok. Menang wae lah yo. Ayo gone buha padha pi gone anu Kamto. Oh, Di, Mbak. Ajal, Mbak. Kirimi, Mbak. jel ya tak. Aku dikirimi. Ki wis ngene wae, Pak. Era gopo, kok nak salah ora nek salahe kok. Kok nak salah dibener kacane lho. Iki tak kei papat yo. Papat telu loro siji. Lah nak gone buha iki rubrik penilaian asli yo iki yo.
Dan di Mbak, gak begini Mbak. Oh, tak kira mau tak nganu share. Oh, mbok tampil kira mau tak save wis iki. Iya. Oh, nak tampil. Tapi katain nama kelompok ya, Pak. KI, Dure. KI. Iki podo minggone nganu lho, podo minggone kelompok telu. Paham toh? Contoh. Plek, ya. Coba tak tok coba. Oke. Wis iki podo wae intine podo minggonmu, Mas. Betul. Kuwi metu to, Mas? Metu durung kuwi? Wis. Di Mbak. Ini. Tapi siji loro telu. Gue cek loading. Oh, Mau wae. Sing pertama. ketone ya cocok ngene Pak Agus deh. Iki cuma telu tok. Wis mau wae gak sing salah, kok nak salah kok ada sing bener to. Iki kelompoknya sapa? Kelompoknya aku, kowe, Fajar, Roni, karo Buha. Tak stop ya. Ya. Oh, tak kirimi wae sih, Mas. Oke. Anakmu tumben gak rewel, Jar? Pripun, Pak? Anakmu tumben gak rewel. Anakku wis do turu kabeh wae. Mbokne sing rewel ya. Mulai tre mbokne. Lu guyu lan. Roni. Pokoknya keselan Pak. Paling gerap aset paling keselan dong. Aku yang garap. Di Mbak, itu mbok kirim gak? Iya to ya, sik to aman to ya alon-alon. Oke. Ki mau rek menune rek podo ya, Pak. Podo kayak PKG ngono ya, Pak. Sambal goreng terus tak bakso sebulan yo cuma giling-giling ngono iki. Ngopi, Pak. Ya, mulo ora bener apa tak bertulang. Iya, tak rasani sambal goreng sebulan sambal goreng tenan ya Allah Gusti. Seneke podo abang lho. Ki apa ki ada? Lakukan asesmen teknik dalam pembelajaran, juga modul pembelajaran. Aman to, Mas? Mlebu to? Ning opo, Mbak? Oh, oke. Iki apa? Ngisore tugas modul ya hapus iki. 26 anu kita hapus iki. Asesmen otentik kita salah. Sing kene hapus. Ya sing 2.6D ya wi hapus wi. Aja modul ya? rubrik nah. Ke sing iki modul pembelajaran ini ganti. Ganti apa? Rubrik pembelajaran rubrik asesmen otentik.
antar penilaian diri siswa. Penilaian diri siswa. Oke. Gambari tabung gas. Iya iki kudune ngono. Gambari, gambar tabung gas kene sing gede. Golekno. Iki apa repotnya di gas, golekno gambaran terus. Tabung gas terus ditempel nang kono rada diblurno nggon gede tabung gase. Kamto tak kon gambar pesawat. Nggonmu gambar pesawat kamu ngono. Ini gedean ya. Gambare rada diblurno. Ora apa-apa. Gambare klik kanan, iku enek gambare rada diblurno. Gede ora apa-apa, sing penting blur nang. Oh, kene, Pak. Kene ya. Ya kono ora apa-apa. Karo tak goleke roket. Iya. Pancen. Iya. Roket. Kamto wis siap pokoke ya takon ge gambaran. Nganggo pensil warna bareng kudune yo. Sing kiye. Roketnya kok ngisor lembaran kedua wi, kalau sing nomor ngisor dhewe sing jembar wi. Gedekno. Terbang. Jempol tok rawane ngetok. Proposekno gasmu, ha. Iki kok ning kene, Pak. Ngisor dhewe kono dhuwur siji ya ngisor ki rada digedhekno. Tapi aja nang dhuwure tulisan ya, tulisanmu mengkrok. In front of text ya. Ini ya. Iya, pucuke dhuwurno. Pucuke geret. Cret, gen lonjong. Oke, keren. Yes. Kayak meneh. Roket tabung gas. Ini gasnya kok ora gede ya ini. Fase C kelas piro berarti? Kelas 6. 6 A B C 56. 56. Tapi kok mau kepotong ini siapa? Ini Wajika apa?
Sendiar kepotong mureng kok Kak ya. Kepotong apa? Kepotong anu deh Pak. Apa sih nekne? Admin apa ngono? Paling di nol ke Mas. Tapi di nol ke jadi ini kan kosong kok Mas. Kayak utang. Kayak Urip urip sekotong ATM anu. Gonku yo ora ya Pak. 19 kan? Podo guni anu. Podo guni sapa kamu? Podo guni Mas apa? Mas Roni. Gur 19.500 le. Aslinya piro? Ya masuk beda-beda. Gonku podo karo Pak guni Pak Roni yang di-share dulu. Kan tak iseni 50, santa transferno 5.000. Ya bener toh Pak, wi nak ditambah 50 piro hasilnya. Lah ngeser nang apa? Apa nih Pak? Lah ngeser duit ini nang apa? Alhamdulillah gas ki. Ya. Oh, 18.5 ya bener. Podo plek krayon. Wah, ya dadi gambaran lho. Kono doge nganu kok. Kono doge apa PPT. Gak apa-apa wis. Pak, mau biasanya gitu Pak, narapat aset itu untuk tas, untuk buku ya Pak. Ini terakhir ini. Terakhir kan ning anu ya. Nang anu. Terakhir ning Kriat. Dano Resto. Heeh. Untuk tas. Roni lapor ya kira menengah ini. Ambil huha. Ini gegek mata chattingan ambil huha mata ini. Ya ayo Pak. Tak PC Roni. Memanggil peduli kan. Maksudmu piye maksudmu? Langsung Pak. Maksudmu piye maksudmu? Terus kira aset toh nggih. Karo Pak Anwar bos. Garap aset masa wonge. Iya. Bulan apa Pak? Bulan apa wi? Bulan iki lah. Aset tetap tutorial. Nah, kalau Pak Anwar ya alhamdulillah. Aset tetap agar dilebokno ngono ya Pak. Gak jelas. Wis tok perang nota ya. Aku gak masuk dia. Oh, tetap ya. Tetap disaduk mlebu dhewe kok. Tetap saduk mlebu dhewe kok. Aset tetapnya apa toh? Aset tetap barang modal. Maksudnya barangnya apa Pak? Sing aset tetap ya sing ora enek rusake, mesti koyo bal poli. Ya maksudnya guni anu lho. Guni sapa? Laptop siji rek gak kari nyaduk ngono tok. Oh, wis.
Jangan lupa ikon kelas kita. Baik kakak-kakak, selamat bergabung kembali di ruang utama kakak-kakak. Siap. Gimana kak diskusinya? Oke. Sudah siap semua kak? Kita memasuki sesi presentasi sekarang kak. Gimana ini sudah gabung semua kak? Nggih? Ada yang masih ketinggalan? Kak Yanto ini kayaknya belum ada ini. Masih Kak Yanto menyiapkan dari kelompok. barisan, Pak. Mimpin senam. Kayaknya kecantol anu kertek gatak. Yasinan ngomongnya Mas Anwar. Oke kak, Iya, singane. sekarang Mas Dayat kok udah mulai, ada Kang, mana ini? baik kita mulai dari kelompok mana kak? Kita urutkan atau kelompok mana dulu yang siap? Monggo silahkan. Presentasi kita waktunya 5-7 menit kak. Singkat saja, tidak apa-apa kak. Kelompok mana dulu kak? Silahkan. Kelompok Kak Agus berarti kelompok 1. Monggo silahkan Kak Agus. Langsung saja kak, digas. Kak Khairul Anwar, gasken. Kak Anwar. Proses, Pak. Proses, sabar. Nah. Kelihatan, Pak? Ya. Gimana teman-teman, semua kelihatan? Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 1, saya sendiri ada Agus, 2 Kak Fajar, 3 Kak Anwar, 4 Kak Nasuha, dan 4 Kak Roni. Di sini kami akan mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan, yaitu contoh pembuatan rubrik asesmen otentik penilaian diri siswa Satuan Pendidikan SD Negeri Karanglawas. Nama penyusunnya Terbang Bingas SPD. Kelas 6 rubrik asesmen otentik pembelajaran PJOK. Ini sepak bola berarti ya. Ke bawah, Kak. Ya, ini saya di sini sebagai moderator, nanti yang akan menyampaikan materi yaitu ada Kak Anwar dan Kak Fajar. Waktu cukupnya kami silakan Kak Anwar dulu, silakan. Ya, untuk tujuan pembelajaran yang pertama itu siswa dapat melakukan teknik dasar sepak bola seperti menendang, mengoper, dan menyundul dengan benar. Yang kedua, siswa dapat berkolaborasi dalam tim untuk melaksanakan strategi permainan sepak bola. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis permainan dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada teman sekelas. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. 1. Teknik dasar. Siswa dapat melakukan menendang, mengoper, dan menyundul dengan teknik yang tepat. 2. Kerjasama. Siswa berperan aktif dalam permainan dan berkontribusi terhadap strategi tim. Yang ketiga, analisis permainan. Siswa dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan tim sendiri dan lawan serta memberikan saran perbaikan. Aktivitas atau tugas. 1. Latihan teknik. Siswa melakukan latihan teknik dasar sepak bola, menendang, mengoper, menyundul secara berkelompok. 2. Permainan. Siswa dibagi dalam tim untuk bermain sepak bola selama 20-30 menit.
3. Refleksi dan diskusi. Siswa melakukan diskusi kelompok setelah permainan untuk menganalisis performa tim dan memberikan umpan balik. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut Kak Fajar. Halo Kak Iya, Fajar. untuk rubrik penilaian kriteria ada level 1 atau awal berkembang, level 2 berkembang, level 3 cakap, level 4 mahir. Teknik dasar teknik tidak tepat perlu banyak perbaikan. Untuk level kedua teknik kadang tepat perlu perbaikan. Terus level 3 teknik tepat sedikit tidak konsisten. Level 4 teknik sangat tepat dan konsisten. Untuk kerjasama untuk level 1 tidak berkontribusi dan mendukung. Level 2 kadang berkontribusi kurang dukungan. Level 3 sering berkontribusi dan mendukung. Level 4 selalu berkontribusi dan mendukung tim. Untuk analisis permainan, untuk level 1 tidak ada analisis dan saran. Terus level 2 analisis dangkal, sedikit saran. Level 3 analisis baik, ada saran dan perbaikan. Level 4 analisis sangat mendalam dan konstruktif. Keterangan interval skor mahir adalah 4, cakap adalah 3, berkembang adalah 2, awal berkembang adalah 1. Terima kasih. Ya, mungkin ini yang kelompok 1 bisa sampaikan. Apabila ada kritik dan saran dan masukan, kami dari kelompok 1 selalu siap untuk menampung dan kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Kak Fasil dan teman-teman. Terima kasih untuk kelompok 1. Gimana kakak-kakak dari kelompok lain? Ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin menguatkan kembali? Gimana kelompok 2, kelompok 3? Ini sepertinya Cukup, Pak. masih audiensinya masih menggambar, Pak. Masih terbawa suasana kemarin ya Kak ya. Ini mohon maaf dari kelompok 1. Kalau boleh ada tambahan sedikit Kak. Itu yang coba dinaikkan Kak, yang interval skornya Kak. Kak Anwar coba Kak. Itu bisa mungkin bisa dilengkapi, ditambahi untuk yang mahir level 4 itu skornya nilainya berapa sampai berapa, terus yang cakap berapa, yang berkembang berapa gitu Kak. Ya, ini gini Kak Fasil, tadi Tadinya kita mahir itu 90 sampai 100 nilainya atau gimana gitu. ya, mohon maaf ya Kak Fasil ya. Ya, lengkap lagi. Ya sebelumnya mohon maaf Kak Fasil, tadi kita sama kelompok juga agak kebingungan karena baru pertama kita membuat analisis seperti ini ya. Maksudnya kita itu kan di sini disuguhi interval skor. Ini tadi juga kebingungan skornya itu mau skor 1 sampai 10 atau 1 sampai 100 itu kita juga masih di awang-awang tadi ya. Makanya kita coba kasih yang sesuai di rubrik saja tadi. Jadi nanti mohon pencerahan yang lebih tepat lagi Kak Mas. Terima kasih. Oke, siap, nggak apa-apa Kak Agus. Secara keseluruhan sudah luar biasa sekali, sudah lengkap. Ya, kalau boleh ngasih saran itu tadi Kak, bisa dilengkapi lagi untuk skor intervalnya itu Kak. Dari 4 itu ada nilai berapa gitu Kak. Kalau yang apa Pak,
yang interval skornya itu kalau mahir seandainya dikasih nilai 4 itu, terus yang cakep dikasih nilai 3 itu apa tidak termasuk interval skor ya Pak? Ya termasuk, cuma maksudnya itu dikasih penjelasan lagi lengkap lagi dalam nilainya itu Kak. Kalau mahir skor atau interval 4 itu rentan nilainya itu berapa gitu. Oke, baik. Itu semacam KKM ya? Enggak. Gimana Kak? Tidak. Itu semacam KKM atau gimana? Berarti batas ambang yang mahir, yang cakap, yang berkembang sama yang awal gitu ya? Ya kalau dikatakan mirip KKM ya juga bisa Kak. Cuma itu hanya nilai. Jadi mahir itu seandainya nilainya itu 80 sampai 100. 85 sampai 100. Nah, yang cakap Oke. itu nanti 75 sampai 80 atau berapaan gitu Kak. Siap. Jadi untuk memperjelas penilaian itu aja Kak. Secara keseluruhan sudah lengkap, bagus Kak. Itu tetap dikasih 4 gitu nggak apa-apa Kak, dalam kurung gitu Kak. Nah, gitu. Mungkin dari yang lain itu Kak Eko mungkin bisa ngasih masukan Kak. Kita belajar bersama Kak. Izin Kak Agung, kamu tanya untuk kelompok berapa tadi, kelompok 1 ya? Ya Kak. Itu rentangan ini tadi masih konteksnya pada penilaian yang dalam satu kelas itu berbeda-beda itu ya. Bagus. Kalau di sini tadi pokoknya kita mendapat tugas yaitu pembuatan rubrik penilaian untuk diri sendiri. Kalau materi tadi kan sepak bola, terus kelas bebas suruh ngasih kelas, suruh boleh memilih sendiri kata Kak Agung, boleh SD, boleh SMP, tapi yang untuk menyeluruh ke keseluruhan peserta didik dari berbagai karakteristik tadi saya kira tidak ya Kak Agung ya. Pokoknya kita mencoba membuat rubrik penilaian dulu seperti itu ya. Ya justru yang mau saya tanyakan itu bagus. Kalau rentangan apa tadi ya, cakap, mahir itu kan untuk umum ya, keseluruhan ya. Iya Kak. Kalau misalnya bisa dikatakan mahir itu kalau siswa misalnya belum mampu tapi dia dengan dengan perbedaan dengan teman yang sudah bisa, itu kan kalau sama-sama mahir itu kan biar nilai kita sebagai guru itu adil. Itu gimana itu Kak Agus, mungkin bisa dikasih pencerahan. Ini fenomena yang ada di kehidupan pembelajaran kita setiap hari ini kelihatannya. Kalau pengalaman saya kan mahir yang sudah bisa, tapi yang belum bisa tapi kita menilai dia itu sudah mahir dengan kemauan belajarnya tinggi gitu. Itu loh Kak Agus yang menjadi sesuai dengan Kalau menurut saya sih, kalau saya pribadi ya, kalau kita mendapatkan murid adalah itu mahir tapi ada yang membedakan walaupun kita notabene itu menyatakan mahir semua ya. Itu kalau saya itu lebih cenderungnya itu nanti saya ke evaluasinya kan. Kalau saya mending untuk tidak mempersulit di rubriknya ini. Kalau saya cenderung malah enakan di evaluasinya. Jadi nanti walaupun sesama mahir tapi evaluasinya berbeda-beda. Mungkin seperti itu. Kalau memang kurang pas bisa ditambahi Kak Fasir atau yang lain. Itu kalau saya. Bagus, berarti dievaluasinya ya. Itu yang masuk juga itu. Maksudnya karena kan nanti takutnya nanti kalau kita sudah menyatakan di situ ada titik mahir, sesama titik mahir, nanti takutnya ada perbedaan di nilainya misalnya. Kita nanti kan takutnya psikisnya anak itu nanti terkena lah. Maksudnya daripada sebelah itu kan kalau evaluasi itu kan masing-masing nanti kenanya kan masing-masing. Walaupun kamu sudah mahir, kamu perlu tingkatkan ini lagi, kamu juga perlu tingkatkan yang ini lagi. Jadi
Jadi nanti dia ada stimulus lagi, oh berarti kita walaupun sesama mahir tapi ternyata ada yang masih kurang gitu kan. Tapi dievaluasi lah seperti itu. Terima kasih pencerahannya Kak Agus. Siap. Kelompok lain? Oke, gimana Kak Eko, sudah terjawab kan? Ya sudah terjawab Kak untuk evaluasinya, cuma kan kan gini loh, permasalahan yang ada di lapangan kan biasanya kan yang pintar voli misalnya, dia suruh passing sambil aja udah bisa, tapi yang anak yang belum bisa tapi dia pengalaman tinggi, ya misalnya di skornya biar sama-sama dia mendapat nilai 8 gitu misalkan. Itu kan kadang kan mungkin yang pemain voli suruh sepak bola dia ogah-ogahan gitu kan. Pemain sepak bola suruh servis atau suruh juga kadang ogah-ogahan itu. Maksudnya itu biar adil dari kita sebagai guru untuk seluruh siswa kita dengan kriteria yang ada gitu loh. Itu tapi ya itu kalau dievaluasi ya oh ya berarti nanti larinya di penilaian evaluasi, mungkin semangatnya atau apa mungkin itu. Ya sudah ada gambaran gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dari yang lain monggo. Kelompok lain mungkin. Kalau tidak ada, gimana? Dilanjut, Kak Agus. Ya, terima kasih. Ini adalah dari diskusi kami dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan dan kurang lebihnya atas evaluasinya dan kerjasamanya kita saling diskusi. Kami dari kelompok 1 saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 1 sudah sangat luar biasa sekali mepresentasikan hasil diskusinya tadi. Oke, langsung kita lanjutkan saja di kelompok mana ini? Kelompok Kak Sumarti, kelompok berapa Kak? Kelompok 3 Pak. Oke, silakan Kak. Ini ada 2 ini Kak Sumarti sama Kak Ferry. Oke, Kak Sumarti dulu, oke. Oke. Sudah tampak nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Fasil beserta Ibu, Bapak Guru semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Dengan saya, Kak Sumarti, ada Kak Hari Prasetyo, serta Kak Andi dan Kak Kamto. Di sini kami akan mempresentasikan rubrik observasi guru, di mana untuk jenjangnya SD dan kelas 5. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mampu melakukan mengumpan bola melambung dengan kaki bagian dalam, kemudian mampu menahan bola dengan kaki bagian dalam, luar, dan telapak kaki, serta mampu bermain sepak bola dengan baik menggunakan peraturan yang dimodifikasi. Untuk selanjutnya presentasinya akan dibacakan oleh Kak Kamto. Terima kasih Kak Sumarti. Selanjutnya di sini saya akan membacakan yaitu yang pertama tentang kompetensi dasar. Dalam kompetensi dasar ini, yang pertama mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak, salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Selanjutnya untuk materinya yaitu ada menendang, menahan bola, menggiring bola, menyundul bola, lemparan ke dalam, dan menembak bola ke gawang. Selanjutnya untuk indikator bisa dilanjut Kak Andi Prabowo. Ya Kak, terima kasih. Untuk indikator, 1. Melakukan berbagai hasil analisis keterampilan gerak, menendang, mengontrol, menggiring, dan menembak bola
ke gawang dengan berbagai posisi baik tanpa awalan maupun dengan awalan permainan sepak bola. Yang kedua, melakukan berbagai hasil analisis keterampilan menendang, mengontrol, menggiring, dan menembak bola ke gawang dalam bentuk permainan yang sederhana dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi dengan menekankan pada nilai-nilai disiplin, sportivitas, tanggung jawab, dan kinerja secara berkelompok. Baik, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan Kak Heri. Terima kasih Kak Andi. Kak Heri. Untuk selanjutnya yaitu yang pertama yaitu tes kinerja menendang dan menahan dalam permainan sepak bola. Untuk A tes lakukan keterampilan gerak menendang dan menahan bola permainan dalam permainan sepak bola. Unsur-unsur yang dinilai adalah kesempurnaan melakukan gerakan atau penilaian proses dan kecepatan melakukan gerakan penilaian produk. Yang kedua, petunjuk penilaian. Berikan angka pada kolom yang sudah disediakan. Setiap peserta didik menunjukkan atau menampilkan keterampilan gerak yang diharapkan. Yang C, rubrik penilaian keterampilan gerak, di mana untuk rubriknya penilaian keterampilan gerak, penilaian prosesnya yaitu sikap awal gerakan, ada skor 3, terus sikap pelaksanaan menendang dan menahan bola, skor 4, gerakan lanjutan, skor 3. Penilaian produk tes, passing bola, skor akhir, dan keterangan. Kembali ke Bu Sumarti. Baik Pak. Sudah nggih. Begitu adalah presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Langit penuh bertabur bintang, menghias gelapnya malam. Tatap maya penuh gemilang, materi sepak bola 2 jam. Kalau ada Cakep Pak Kamto. Ya, untuk masukan dan umpan baliknya kami persilahkan, monggo. Aura kasih minum jahe. Terima kasih. Aura kasih wis metu kuwi. Gimana dari kakak-kakak lain, kelompok lain? Monggo, jika ada masukan. Mas Ferry ini yang bidangnya sepak bola. Mana Kak Ferry nih? Gimana? Atau mau lanjut dulu? Bentar Kak. Mau tanya Kak. Untuk kelompok 3 ini tadi tujuan pembelajarannya itu tadi ada berapa? Maksudnya Sebentar. Tujuan pembelajaran yang pertama, mampu melakukan mengumpan bola melambung dengan kaki bagian dalam. Kemudian mampu menahan bola dengan kaki bagian dalam, luar, dan telapak kaki. Dan yang terakhir, mampu bermain bola dengan baik menggunakan peraturan yang dimodifikasi. Nah, itu di situ kan rubriknya menendang. Pada penilaian itu kan dituliskan menendang bola dan menahan bola gitu ya. Iya Pak Ferry. Tadi. Ya betul ya. Nah, terus untuk cara melihat mampu bermain sepak bola dengan baik menggunakan peraturan, ini rubriknya bagaimana Kak? Apa sama dengan menendang dan mengirim menahan bola atau tidak?
Di situ kan ada tujuan pembelajaran yang ketiga itu kan mampu bermain sepak bola dengan baik. Nah, itu termasuk kan harus kalau maksudnya juga disertakan rubriknya bagaimana. Gimana Kak? Maksudnya Kak Ferry itu mungkin rubriknya apa jadi satu gitu ya? Untuk terima kasih untuk pertanyaan Kak Ferry. Nah, rubriknya itu sama Kak, karena kita memberikan materi untuk mengumpan atau mengontrol, itu di akhir pembelajaran kita juga akan melaksanakan permainan yang dimodifikasi. Ya, yang dimodifikasi itu bisa lapangannya, jumlah pemainnya, tapi untuk teknik dalam main sepak bola itu sama Kak. Itu Kak. Jadi untuk rubriknya tetap sama, kita anak-anak bermain sepak bola sambil kita analisis itu gerakannya menendang, menghentikan bola, itu kita juga akan dinilai. Tapi rubriknya sama dengan yang pertama tadi Kak. Terima kasih. Berarti untuk tujuan belajar ketiga ini rubriknya sama dengan menendang dan menahan bola itu ya? Ya Kak, benar. Oke Kak. Terima kasih. Untuk yang lain monggo dipersilakan untuk perbaikannya. Gimana Kak Ferry sudah terjawab? Dilanjut aja Kak Sumarti. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 3. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 3, luar biasa sekali. Oke Kak, dilanjut yang terakhir Kak. Kelompok 2 ini ya, yang belum. Enggak, silahkan. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 anggota, saya sendiri Ferry Antoro, ada Kak Eko, Kak Suyanto, dan Kak Cynthia. Maaf, Peru. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pembuatan form rubrik asesmen otentik dalam permainan sepak bola. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Cynthia. Monggo Kak Cynthia. Sudah tampil nggih? Share screen saya nggih? Halo Kak Cynthia. Sinyalnya putus-putus soalnya Mas. Sinyalnya putus-putus. Oh. Mungkin dari Yanto atau Kak Eko. Siap. Pak Eko, gas. Jin menyampaikan slide berikutnya. Pripun Pak Eko napa kula? Dengan Pak, gunakan kita cili. Apa ya? Oke. Pokoknya ngalamat senggel dewe Kak Ferry. Untuk tujuan pembelajaran sepak bola, ini mengetahui kemampuan teknik dasar permainan sepak bola, menggiring bola, menendang bola, menyundul bola antar teman secara objektif. Untuk slide berikutnya ini ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Untuk kriteria yang pertama yaitu mampu menendang bola sesuai sasaran yang ditentukan. Kemudian mampu menggiring bola dengan benar. Yang terakhir mampu menyundul bola kurang besar Kak Ferry, tolong Pak Ferry. Dan diarahkan sesuai sasaran. Nah, dan diarahkan sesuai sasaran. Untuk slide berikutnya ini ada slide
tabel rubrik. Ini kalau salah nanti mohon dikoreksi. Contoh rubrik asesmen otentik dalam permainan sepak bola, penilaian teman sebaya. Di sini ada teman yang dinilai dan penilainya siapa. Di situ ada kolom-kolomnya dan ada 3 kriteria yang akan dilakukan penilaian. Di situ ada sesuai dengan tadi, ada dribbling, heading, dan shooting atau menendang. Selanjutnya monggo Kak Ferry. Oke, untuk tes selanjutnya yaitu cara tes kinerja menggiring bola. Butir tesnya keterampilan gerak menggiring bola, permainan sepak bola. Unsur yang dinilai adalah kesempurnaan melakukan gerakan dan kecepatan melakukan gerakan. Penilaiannya, berikan angka pada kolom yang sudah disediakan tadi yang di awal. Setiap peserta didik menunjukkan atau menampilkan keterampilan gerak yang diharapkan. Untuk tes kinerja menendang bola, butir tesnya keterampilan gerak menendang dan menahan bola permainan sepak bola. Unsur-unsur yang dinilai adalah kesempurnaan melakukan gerakan dan kecepatan melakukan gerakan. Untuk penilaian, memberikan angka pada kolom yang sudah disediakan di awal tadi. Setiap peserta didik menunjukkan atau menampilkan keterampilan gerak. Untuk tes kinerja menyundul bola, butir tesnya keterampilan gerak menyundul bola permainan sepak bola. Unsur-unsur yang dinilai adalah kesempurnaan melakukan gerakan dan ketepatan melakukan gerakan. Untuk penilaian, memberikan angka pada kolom yang sudah disediakan. Setiap peserta didik menunjukkan atau menampilkan keterampilan gerak. Demikian presentasi dari kelompok kami dan hasil diskusi kami pada malam ini. Monggo dari kelompok lain yang mau menanggapi atau menanyakan, kami persilahkan. Terima kasih. Monggo Kak, dari kelompok lain. Kak Kamto ngopi dulu. Tidak ada Pak, lanjut Pak. Waktunya keburu habis nanti. Lanjut. Ya, oke, dilanjut Kak Ferry. Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Baik kakak-kakak, terima kasih semuanya dari kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat luar biasa sekali tentang asesmen otentiknya dalam materi sepak bola. Baik Kak, kita lanjutkan di slide berikutnya Kak. Ya. Presentasi kelompok tadi sudah. Nah ini Kak, apa hal baru yang kakak dapatkan dari sesi diskusi ini? Jika diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang akan kakak lakukan? Selanjutnya, pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Ini nanti kakak-kakak bisa dituangkan dalam kolom chat. Sekalian kalau mau ada yang berpendapat langsung, monggo disilahkan Kak, singkat saja tidak apa-apa. Untuk mewakili mungkin dari Kak Agus atau Kak Sumarti, Kak Ferry, Kak Kamto, atau yang lainnya. Gimana Kak? Lanjut. Mana Kak Eko?
Ya, terima kasih Kak Agung. Madungnya kepencet ya, tapi udah apa-apa. Singkat aja nggak apa-apa Kak Eko. Ini yang penting kah kita melakukan asesmen otentik? Kalau menurut saya sangat penting karena kita berkaitan dengan siswa ya Kak. Jadi kan siswa juga bisa mendapatkan haknya yang sesuai dengan hasil atau sesuai dengan kenyataan. Jadi kita sebagai guru hendaknya berusaha walaupun belum bisa maksimal ya seperti saya, itu hendaknya bisa memberikan dengan otentik kepada siswa. Jadi siswa itu juga akan tahu, oh iya ya kemampuanku tuh segini, dan kadang-kadang siswa tuh kalau dapat nilainya bagus tuh juga seneng gitu. Jadi kurang tapi kalau dikasih pengertian yang baik juga dia menerima gitu. Intinya seperti itu Kak. Jadi tidak ada dusta di antara kita gitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Eko, pendapatnya luar biasa sekali. Kita lanjutkan lagi Kak. Nah, ini refleksi dan pesan kunci. Ini ya, intinya sama. Pesan kuncinya ini Kak, asesmen membantu pembelajaran anak, pelibatan murid dalam asesmen. Terus ini kita lanjutkan di sesi akhir ini. Kakak-kakak dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Oke Kak, slide kita sudah selesai. Terima kasih untuk kakak-kakak semua sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di modul 2.6 ini tentang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Oke Kak, sebelum kita tutup, mungkin ada refleksi dari kakak-kakak satu orang saja untuk mewakili Kak. Gimana Kak Agus? Singkat saja Kak Agus. Ya, terima kasih waktu yang diberikan oleh Kak Agung selaku fasilitator. Ya, dengan adanya pembelajaran tatap maya 2 jam ini, pertama saya bisa tahu apa itu rubrik penilaian. Kedua, saya juga bisa tahu ternyata kita tidak menutup kemungkinan bahwa anak didik yang kita ajar itu adalah berbagai karakteristik. Tidak semua anak didik kita itu normal, perlu adanya rubrik penilaian yang berbeda juga. Dan alhamdulillah pada malam hari ini pertemuan tatap maya setelah tatap muka selama 1 minggu itu kita selalu kompak dalam mengikuti pembelajaran, dan ilmu-ilmu yang baru yang saya dapatkan secara pribadi, semoga kita semua yang ada di kelas ini kedepannya bisa menerapkan ke anak didik kita secara maksimal. Terima kasih. Waktu saya kembali lagi ke Kak Fasil. Terima kasih Kak Agus. Sekalian Kak Agus minta tolong dibantu untuk menutup doa di akhir pembelajaran kita ini Kak Agus, sekalian bareng. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kembali oleh Kak Fasil semuanya. Untuk teman-temanku, untuk menutup kegiatan pembelajaran selama 2 jam ini, kita tutup dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Semoga dalam pembelajaran 2 jam ini ilmu dapat kita manfaatkan, dapat kita salurkan ke anak didik kita di kelak hari nanti. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Waktu saya kembalikan lagi ke Kak Fasil. Terima kasih. Terima kasih Kak Agus. Untuk kakak-kakak semuanya, saya pribadi mohon maaf Kak Nggih jika kegiatan kita ini dilaksanakan di waktu sela-sela istirahat kakak-kakak. Semoga di tatap maya besok Kak kita bisa di pagi hari lagi nih Kak Nggih, biar kita malam aktivitasnya
atau biar kita maksimal beristirahat Kak. Oke Kak, sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu Kak. Seperti biasa Kak. Mohon dibantu, siapa? Kayak apa Kak? BNI Klunding. Ya. Sudah aman semua Kak, G? Sudah Terima masuk kasih, semua Pak? Kak? Iya, terima kasih. Pokoknya sing foto aja aku, soalnya kameraku butek. Oh, monggo. Gaya terbang lagi, Itu muncul siap. betul. Kamto foto toh. Ini. Sing foto sapa? Pak Kamto foto. Nih. Ya, siap. 1, 2. 1, 2, 3. Oke. Wah, saya di sana satu-satu, Kak. Ada lagi, Kak Ferry dibantu, monggo. Kayak apa lagi, Kak? Apa manut? Literasi. Apa ki? Nah, ayo. Yo. Gambarnya tempat saya nggak kelihatan gambarnya. Kamto. Nasra mana ini nggak kelihatan? Ya Kak Kamto, ambil Kak Kamto. Ampun Pak. Siap. Ampun. Oke. Lah ngomong-ngomongin wis kok, Bos. Makroso iya.